to Skincare 101 lagi. Dan hari ini tuh konsepnya agak sedikit beda karena kita lagi staycation. Jadi hari ini agak sedikit santai Skincare 101-nya. Kalau misalnya kalian penasaran gue sama Syafa akan ngobrolin apa, Keep on watching. Jadi karena settingan kita super casual, super santai, kita tuh pengen hari ini formatnya curhat gitu. Curhat seperti layaknya kakak dan adik yang sedang Oke, mau curcol. ngomongin apa sih, Syaf? Jadi kita mau ngomongin tentang acne journey kita nih, khususnya Kak Arinda mungkin di zaman dulu ya, dan aku yang baru-baru ini juga mengalami. Dan FYI ini aku juga lagi muncul jerawat, kamu juga lagi ada ya Iya kan? nih, please di zoom. nih, ya kan. Jadi ini kayaknya momen yang tepat juga buat kita ngobrolin jerawat gitu. Yes. Kalau misalnya kamu apa sih momen-momen jerawatan yang kayaknya agak susah untuk dilupakan gitu? Agak susah untuk dilupakan. Jadi aku tuh kalau misalnya jerawat memang bukan jerawat yang kayak langsung keluar banyak gitu. Dan jerawat aku tuh jerawat lebih ke hormonal. Jadi Oke. setiap kali mau datang bulan tuh ya, langsung tuh sekalinya numbuh tuh gede segede bisul. Itu kadang juga jujur aja itu bikin kayak insecure. Apalagi kalau misalnya dia numbuhnya entah di jidat. Kadang kan suka ikut kayak Ini aku dong di tengah-tengah banget iya ini. kan, di sini, di sini kan terus gitu kayak bener-bener yang merah sakit gitu loh Kak. Ya aku juga sering tuh kalau misalkan lagi kalau sekarang ya kita lagi PMS itu udah pasti di area dagu itu udah pasti Dagu. hormonal. Ya. Terus pernah nggak sih di alis gitu? Pernah. Nah itu juga agak apa ya, ketutupan sih, cuman sakit. Sama kalau aku itu zaman dulu kayaknya tuh lebih baru banget muncul parah itu di umur masuk ke 32 tahun justru. Hah? Gitu. 30. Oh, masuknya sumpah, masuk ke 32 gitu kan. Tapi dulunya pas SMA, SMP gitu biasanya aku tuh nggak banyak jerawatan, cuman selalu di hidung. Selalu. Selalu. Aku Dan juga gede banget. Iya Kak, kenapa sih kalau di hidung itu? Tapi bener-bener kayak di sini gede banget. Ya itu biasanya si kelenjar minyaknya tuh kan aktif banget. Aktif pas di kita. hidung. Terus kadang-kadang kita suka megang-megang hidung, apalah segala macam. Oh, Itu juga iya. ini sih ngaruh juga, dan hormonnya emang pas lagi teen itu kan fluktuatif Iya, banget kan. Jadi benar-benar. pastinya jerawat-jerawat yang gede-gede yang hormonal itu tuh pasti sering banget kejadian pas waktu muda-muda lah gitu. Terus kamu dulu udah mulai rutin skincarean gitu nggak sih Kak? Zaman kamu kan, kalau zaman kamu sama zaman aku kan beda banget. Aku kan kayak melek banget nih internet. Zaman aku itu sebenarnya kayaknya informasi masih benar-benar Minim nggak ya? sebanyak itu. Iya. Terus udah gitu kayaknya angkatan mama aku, nenek aku tuh benar-benar yang tradisional mom and grandma gitu loh. Iya, Ya kan, kalau misalkan nih ada jerawat pakai odol, kalau misalnya ada jerawat pakai lemon atau apalah gitu yang ditempel. benar-benar DIY gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di research lagi, kalau sekarang-sekarang kan bisa diketahui bahwa sebenarnya itu tuh cara yang sebenarnya harus dihindari gitu. Oke. Karena kan sekarang juga teknologi udah canggih, terus pilihan skincare udah makin banyak. Bahkan ada juga pilihan skincare mulai dari untuk yang teen sampai yang umurnya 40-50 Iya, bener gitu. banget, sekarang udah mulai banyak banget. Terus aku dulu tuh sempat ngalamin loh Kak, kan pertama kali jerawatan. Terus mungkin orang tua aku belum secanggih yang orang tua zaman sekarang kali ya. Jadi kayak nyaraninnya pakai masker bengkoang aja gitu. Oh, Yang iya, tradisional iya, sama iya, kayak kamu bener. gitu kan. Awal-awal tuh ngaruh, oh iya, kempes. Lama-lama mungkin kulitnya udah makin badak kali ya. Jadi udah nggak ngaruh tuh si masker bengkoang tersebut. Benar, sama aku tuh paling sebel, bukan sebel sih, paling kesel lah ya kalau misalnya kita jerawatan terus diidentikan sama kamu tuh nggak rajin cuci muka ya, iya nggak sih? Padahal kita tuh kayak udah berusaha banget sebenarnya cuci muka iya, terus pakai moisturizer dan segala macam, tapi kayak kenapa diomonginnya kamu nggak pernah cuci muka ya? Gitu. Atau make upan mulu sih. Padahal sebenarnya kan bukan itu gitu kan, kita udah mencoba segala macam, tapi mungkin ada yang masih nggak paham dengan tipe kulitnya apa, kebutuhan kulitnya apa, terus mungkin pakai ingredientsnya juga asal gitu. Dan itu pernah kejadian sama aku sebenarnya. Oh gitu? Jadi pas yang aku umur 30-an itu aku masih kerja di majalah tuh, Iya. aku lumayan agak insecure karena beauty editor terus mukanya jerawatan parah tuh kan iya. kayak Jadi kayak orang masih kayak, ih masa sih Iya, gitu kan. masa Jadi sih agak gitu. emang agak insecure, tapi pada akhirnya aku ngerasa oh ya udah itu bukan satu hal yang mesti dipikirin banget, tapi gimana caranya kita bisa memperbaiki nih kondisi kulit wajah gitu. Dulu tuh aku makainya
semua yang active ingredients tuh dihajar aja gitu sampai pada akhirnya jadi kulit kering terus makin inflamasi dan segala macam kan justru padahal sebenarnya yang dibutuhin tuh bukan kita kayak ngehajar dengan berbagai macam ingredients yang aktif padahal bisa jadi nggak cocok buat kita gitu. Bener-bener. Nah aku pengen nanya juga sih Syaf, kamu pernah nggak sih ngerasa insecure pas lagi jerawatan gitu? Pernah gitu kan, seperti yang tadi aku bilang kan, jerawat aku sekalinya muncul gede banget. Terus kayak dulu tuh pernah suka gak tau ya ini masuknya bully apa enggak ya, tapi kan aku sih nganggapnya karena aku cuek anaknya ya, dan kayak itu juga yang ngomong teman aku, jadi aku ngerasanya kayak ya udahlah gitu. Tapi kayak ini loh, dia kayak ngeledekin aku, ini jerawat lu gede banget, bla bla, biasa anak-anak sekolah kan. Besokannya Kak, dia bener-bener numbuh tuh jerawat gede juga di posisinya yang sama. Jadi aku rasa sih buat kalian ya hati-hati ya yang ngeledekin orang jerawatan, karena karma itu sangat amat nyata. Bener, langsung besok gede banget gitu, kayak sekarang gue yang tertawa. Tapi kamu pernah juga nggak ngerasain kayak, kan kamu tadi udah cerita sempet dong pasti insecure kan tadi kan, itu kayak ngaruh ke love life kamu gitu, kayak misalnya kayak aduh ada cowok gue nih gimana. Kalau pas aku zaman jerawatan lagi agak parah tuh bener udah nikah, posisinya sudah menikah tuh, jadi dari sisi akunya tuh ngerasa kayak nggak nyaman sendiri sebenarnya. Cuman suami aku sih alhamdulillah kayak dia nggak pernah komen ataupun apa gitu, nggak pernah kayak ngomong kamu kok kayak nggak pernah cuci muka sih apa segala macam. Akhirnya aku cerita ke dia gitu kan, terus dia bilang aku aja nggak ada masalah kok dengan jerawat kamu, maksudnya sekarang ya udah fokus aja gimana caranya memperbaiki kulit bikin lebih sehat, udah nggak usah pikirin apa omongan orang atau nggak usah terlalu overthinking, malah jadi bikin semakin parah tuh jerawatnya. Pernah ini nggak sih mengalami kayak jerawat ada satu terus lo perhatiin banget terus sampai akhirnya jadi malah tambah banyak karena kayak ini nggak hilang terus tiba-tiba muncul lagi di mana itu kayaknya tuh kira-kira overthinking juga. Benar kayak kepikiran. Apalagi aku juga selain karena menstruasi, aku juga suka numbuh jerawat kalau aku udah mulai stres banget. Kadang kayak sampai belajar tuh benar-benar kayak aku pernah ujian tidurnya cuma 2 jam karena saking belajar terus. Aku kan anaknya panikan juga kan, kalau takut ujian gak bisa apa, terus nanti pasti pas hari ujian, setiap kali ujian jerawatan saksinya ada Pranesta Renjiro sih. Bener-bener kayak setiap kali ujian pasti aku udah kayak UTS UAS jerawat tuh udah kayak gede-gede tuh udah muncul toh. Iya sih benar. Dan itu tuh pasti sering banget kejadian pas kita SMP, SMA sampai kuliah benar. Dan apa ya, kayak mungkin pas SMP, pas zamannya aku zaman dulu tuh mungkin nggak ngerti stres itu bisa bikin jerawatan. Terus misalnya makan pas SMP mana ngerti sih gue diet-dietan nih ya nggak sih, makan manis-manis. Aku tuh sweet tooth banget, aku tuh suka banget manis gitu. Jadi dibilangnya ntar giginya bolong, buat gue kayak ntar bisa ke dokter gigi gitu kan. Tapi ternyata itu tuh juga ada ngaruhnya juga gitu kan sama kondisi kulit kita. Plus ditambah lagi hormonnya masih naik turun tuh pas ya teenagers kan. Jadi ya banyak lah gitu yang terjadi, aku rasa pas kita masih agak muda-muda, masih teenager gitu. Setuju banget. Tapi waktu kalau zaman aku kan, kalau tadi kan kamu kayak akhirnya kamu mencari tahu sendiri kan ingredients apa ya sih untuk mengatasi si mukamu itu. Akhirnya aku juga sama kayak gitu Kak, karena si masker bongkong ini gak ngaruh, akhirnya aku nyari tahu sendiri. Apalagi kan dulu pas zaman-zaman aku sekolah, YouTube tuh lagi naik banget kan, kayak banyak banget kayak beauty content creator yang bikin-bikin tentang apa, ngasih tahu tentang si ingredients atau misalnya cara ini kayak gitu-gitu. Nah aku cari tahunya dari situ. Akhirnya kayak mulai berani menggunakan skincare kayak gitu. Jadi itu hitungannya aku telat apa enggak sih Kak? Sebenarnya sih menurut aku tuh nggak ada yang telat sih. Nggak ada yang telat ya? Kayak mendingan ya udah mulai kapanpun. Dan menurut aku tuh pakai skincare tuh nggak ada yang telat sama sekali. Bahkan ada yang juga yang mulai dari 40 tahun baru skincarean gitu kan. Jadi better dimulai aja, jangan mikirin udah telat apa enggak gitu loh. Cuman kan sekarang karena udah super canggih banget, sampai tadi aku juga bilang kalau misalkannya sekarang itu skincare itu udah dari yang tint, bahkan aku juga lihat ada yang kayak pelembab untuk bayi lah, apalah segala macam. Ada aja kan gitu. Bayi sekarang dari terus skincare. udah gitu ada juga yang udah sampai kayak 40-50 tuh udah range udah luas banget gitu. Jadi sekarang anak-anak remaja itu udah tidak perlu khawatir karena banyak banget sih sekarang pilihannya, jadi bisa dicegah dari awal. Dan apa ya, membuat kulit kita jadi lebih sehat tuh bisa dimulai dari lebih dini gitu. Kalau kamu sendiri ada preferensi ingredients untuk kulit jerawat gitu nggak sih? Kalau aku tuh biasanya tuh pakai salicylic acid, tapi kenapa suka bikin kulitku kering.
Oh gitu. oke. Berarti mungkin itu karena persentasenya kali ya, ada beda-beda persentase tuh kan pasti ngaruh juga ke kulit kita. Emang menurut aku tuh emang harus coba-coba sih semuanya gitu. Nggak ada satu menu resep khusus yang semua orang bakal cocok sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan emang, jadi salicylic acid tuh bisa ada yang sintetis, ada juga yang hasilnya tuh lebih natural dihasilkannya gitu. Dan kalau yang lebih natural ini tuh dia fungsinya serupa dengan salicylic acid, tapi lebih lembut lah gitu. Oh gitu. Jadi biasanya tuh setahu aku yang paling terkenal itu adalah willow bark extract. Apa tuh Kak? Aku baru dengar. Jadi itu semacam tumbuhan lah gitu. Willow bark extract itu tuh dia tinggi akan zat salicylin yang emang fungsinya itu serupa sama salicylic acid gitu. Jadi dia bisa bantu untuk meredakan peradangan, bisa bantu untuk meredakan kemerahan di kulit gitu, dan juga bantu untuk exfoliating sekaligus meredakan jerawat gitu. Wow, the more you know. Insightful. Tepuk tangan semuanya. Gak ada orang, cuma kita berdua. Tepuk tangan, kita berdua. Nah Kak, tadi kan kamu sebutin ya ada ingredients yang pengganti, kayak istilahnya kayak alternatif dari si salicylic acid ini. Ada willow bark extract ini. Nah, namanya agak fancy ya. Terus apalagi aku tuh jujur aja kan tadi aku bilang aku baru denger nih. Sih Kak? Iya, sebenarnya gini, kayak misalnya rata-rata kan kalau misalnya yang banyak problem, mayoritas lah problem jerawatan tuh kan sebenarnya teens kan, sampai mungkin kuliah lah. Dan aku paham banget biasanya uang jajan kita kan ya agak terbatas ya gitu kan. Jadi tenang aja sih, sebenarnya si willow bark ini tuh ada juga kok di dalam skincare, dan dia tuh harganya affordable. Oh ya? Jadi emang kayak jangan terintimidasi sama nama ingredientsnya gitu. Karena nggak semahal itu, masih bisa lah ramah di kantong kuliahan, ramah di kantong anak SMA. Kalau anak SMP mungkin bisa minta mamahnya juga pasti masih mau beliin, gue yakin gitu kan. Sampai kuliah kok aku minta. Sampai kuliah kan masih tanggungan. Iya, oke boleh. Nah itu juga benar-benar masih oke lah gitu harganya sih. Oh gitu. Kamu ada rekomendasi nggak? Kayak kebetulan aku siapa tahu bisa coba gitu sekarang, karena penasaran banget sama si ingredients itu. Oke, kalau misalnya produk sih untuk yang apa namanya yang umuran aku tuh pasti ada lah. Cuman kebenaran kemarin itu ini real story ya, by the way. Jadi kemarin tuh satu temen aku, dia bapak-bapak lah ya gitu, bapak-bapak, dia punya anak teenager. Dia nanya sama aku gitu kayak anak gue udah mulai bermasalah nih kulitnya gitu, kira-kira skincare apa sih yang cocok gitu. Nah kebenaran nih hari ini tuh pengen ketemu, aku pengen ngasihin produknya, tapi sebenarnya buat teen. Cuman menurut aku produk yang aku bawa ini tuh dia apa ya, secara formulasi itu tuh lembut. Jadi buat orang yang udah dewasa pun yang kulitnya sensitif dan punya masalah sama jerawat itu masih oke untuk dipakai gitu. Berarti buat aku nih sekarang oke banget ya, karena kalau kamu pengen cobain si willow bark extract itu bisa cobain yang aku bawa sekarang sih. Tapi ini buat teen loh. Kan aku masih teen. Walaupun aku usianya 23 tahun tapi jiwa aku masih teen. Oke, jadi ini tuh sebenarnya bisa dipakai dari umur 10 tahun kalau aku nggak salah. 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun udah boleh pakai, untuk aku yang 23 tahun dan emang lagi sensitif, sangat amat gentle dong. Gitu. Jadi bisa kamu cobain. Bentar ya, aku ambil dulu. Jadi dia ada satu rangkaian gitu sih, Chef. Oh, apa aja tuh? Mulai dari facial foam, terus ada moisturizer. Jadi remaja zaman sekarang tuh enak banget loh, dipermudah banget gitu loh, karena produk-produknya tuh udah ada yang dikhususkan untuk mereka gitu. Ini ada tonernya. Terus zaman dulu aku mana ngerti nih acne gel. Ya kan, kalau sekarang kayak sudah dimudahkan banget lah gitu. Terus bahkan ada juga serumnya. Iya, bahkan dulu aku kayak cuman taunya obat totol doang loh Kak. Kayak yang paling sama sabun cuci muka ya, yang kayak moisturizer, toner itu kayak opo iki gitu. Aku zaman aku nggak tahu sunscreen apa. Total jerawat serum jangan-jangan kan itu deh serumnya kayak aku nggak familiar sama sekali deh. Bener-bener cuma pelembab. Iya udah.
Oke, gitu. ini boleh aku coba? Boleh kamu coba. Jadi ini produk yang aku bawa itu adalah Pigeon Tints Acne Ranger Series. Oke. Jadi emang dikhususkan untuk kamu-kamu yang gampang jerawatan kulitnya, ya, atau mungkin apa ya, kulitnya gampang sensitif dan segala macam. Jadi apa ya, jadi lembut lah di kulitnya gitu. Ini tuh kalau misalnya kayak gini kan series gitu ya Kak, apakah kita harus pakai semuanya atau salah satu aja tuh apa gitu? Sebenarnya kalau buat yang muda-mudi, Mudah-mudahan. pasti kan males ini ya, males kayak cocokologi Oh, kan, iya, pakai bener-bener, apa, pakai bener-bener. apa, belum lagi ribet mengetahui formulasi A, B Iya, itu iya, iya. cocok apa enggak. Saran aku sih pakai satu rangkaian juga nggak apa-apa kalau misalkan ternyata emang udah cocok gitu. Oke. Gitu. Cuman kalau misalnya mau dipakai satu atau dua produk aja juga nggak masalah sih. Nah Kak, berapaan sih harganya? Ini start dari 30 ribuan aja. Itu 50 ribu masih dapat kembalian. Ya ampun, Ya kan? kenapa baru aja sekarang ya? Yang ini juga kamu bisa pakai sebenarnya kalau emang mau, karena ya secara ingredients juga dia solid gitu kan, formulasinya juga oke. Jadi kalau emang kamu pengen cobain yang ada kandungan willow bark-nya, bisa sih cobain ini. Kak Rinda, ini Udah nyobain? sudah aku kembalikan ya. Loh, kok dibalikin buat lo aja? Serius, sih udah nggak jadi. Aku buat aku semuanya. Masa aku kasih ke temen aku udah dipakai, hello. Bener juga deh, udah kita taruh dulu aja kali Oke. ya di sini. Nah, terus gimana? Udah nyobain semua dari Udah facial cobain. foam? Betul, dari facial foam udah aku cobain. Terus udah pokoknya semuanya deh Kak, dari facial foam, kemudian ke toner, ke serum, terus moisturizer. Terus yang terakhir si ini, acne gel. Tapi Kak, overall ya setelah aku cobain bener-bener aku nih ya sekarang kayak ngerasa nggak pakai skincare gitu loh Kak. Oh gitu? Saking ringannya kali ya. Enteng banget kan, Enteng gampang banget sih. resep gitu. Iya, terus biasanya kalau misalnya aku emang pakai obat jerawat gitu, memang kadang tuh di bagian jerawat itu jadi kayak nggak mengeras gitu. Oh, kering gitu Kering ya? gitu, Agak betul. kayak, iya, aku paham sih itu pasti kayak Ada ketarik iya kering feel gitu kan. ketariknya, tapi ini sama sekali enggak. Setelah aku pakai ini facial wash terus aku bilas pun nggak ngerasa ketarik sama sekali. Terus yang aku suka wanginya bener-bener wangi bayi. Di powdery gitu ya? Iya, powdery Iya, banget enak tuh berasa banget kayak wanginya. oh my god, kulit bayi ya. Cialah. Jadi aku tuh kenapa aku mau rekomendasiin ke anaknya temen aku tuh karena memang biasanya kan kalau teenagers itu kan pasti males yang pelikat-pelikat. Iya, benar-benar ini. Terus udah gitu mereka biasanya lebih seneng juga main outdoor dan Iya, segala macam gitu. benar. Jadi kalau terlalu lengket tuh pasti kan Iya, rasanya benar. makin nggak nyaman gitu kulitnya Benar, kan. benar, Dan benar, sementara ini tuh aku udah sempat cobain pas datangan itu pas di kantor. Karena sempat ada kiriman sampelnya, itu tuh emang gampang banget meresap dan orang-orang juga bilang ini tuh enggak kering gitu sih Iya. kalau si facial foamnya dipakai. Enak Soalnya banget. kalau zaman dulu ya, zamannya aku, facial foam untuk yang khususnya untuk yang berjerawat itu pasti drying gitu loh. Iya, benar. Benar kebanyakan sih kayak gitu. Iya, jadi menurut aku ini salah satu yang enak banget buat dipakai anak-anak muda, anak-anak remaja yang emang gampang jerawatan tapi kulitnya juga lebih sensitif lah Iya, gitu. betul. Aku kebetulan emang lagi agak sensitif, tapi sensitifnya nggak di semuanya gitu loh, Kak. Di T-zone doang gitu, Kak. Oke. Terus di gitu jadi kayak kadang suka apa ya, kayak kering Di gitu. area situ. Nah, ini sama sekali aku nggak ngerasa kering gitu sih di muka. Nice, kalau cocok. Iya. Berarti kamu masih teens? Jangan-jangan. Iya, memang kan aku bilang aku walaupun 23 tahun tapi jiwa aku masih teens gitu.
Nah Kak, aku kan mau rekomendasiin juga ke seluruh teman-teman aku maupun adik sepupu aku yang emang lagi ada yang teens juga nih Kak. Itu bisa dibeli di mana aja sih? Oke, kalau setahu aku Pigeon Teens ini tuh bisa dibeli di e-commerce. Yang aku tahu di Shopee Mall sama ada juga di TikTok Shop. Namanya itu Pigeon Teens Indonesia. Nama tokonya gitu. Jadi udah pasti trusted, nggak akan abal-abal tuh produk-produknya. Tapi kalau misalkan yang emang mager nungguin paketnya nyampe, itu tuh ada banget, gampang banget dicarinya di toko offline manapun, dan yang pasti sih harganya affordable. Ih, langsung harus dibeli. Itu dia sesi curhat jerawat ya. Itu juga ya, curhat jerawat. Curhat jerawat kita hari ini. Buat teman-teman yang emang masih remaja atau mungkin ada yang nonton dan punya anak remaja, punya ponakan, punya sepupu remaja, ini bisa jadi salah satu rangkaian yang dicobain, apalagi kalau mereka punya masalah dengan jerawat. Betul. Gitu. Tuh misalnya buat adiknya gitu ya, kata yang baik memberikan adik kayak ini. Betul. Memberikan adik. Dan yang pasti nggak menguras kantong sih gitu, karena affordable banget. Terus udah gitu yang pasti formulanya juga udah nggak perlu diraguin lagi. Terus ingredientsnya juga efektif untuk bantu mengatasi jerawat, tapi juga nggak bikin kulit kita kering ya kan, kamu juga ngerasain kan gitu. Betul. Jadi ini salah satu yang bisa dicoba, Pigeon Teens Acne Ranger Series gitu. Jadi thank you so much udah nontonin curhat kita hari ini. Terima kasih ya. Atau kalian mau ada yang mau curhat juga, boleh tulis di kolom komen, atau misalnya ada yang udah pernah nyobain. Siapa tahu jadi kayak barengan kita reviewnya. Gitu. Kalau misalnya ada request mau curhat tentang masalah skincare apa lagi berikutnya yang bakal kita videoin, tulis aja di kolom komen. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya. Jadi thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.